Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3651 dan Moxian telah pergi. Setelah membuat kesepakatan dengan Danmo, Lin Bai tidak ingin meninggalkan rumah kayu itu dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia tetap berada di sisi Danmo dan memberinya tumpangan terakhir. Setengah bulan kemudian, Danmo duduk di rumah kayu itu, seluruh tubuhnya penuh dengan gas mati, dan kulitnya dipenuhi racun hitam. Dia menatap Lin Bai dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hari ini adalah batas waktuku. Aku harap kamu dapat mengirim wanita beracun itu dan Tong Si untuk menemuiku sesegera mungkin." Lin Bai duduk di satu sisi dalam diam, memperhatikan napas sihir dan semakin lemah. Setelah setengah jam, kepalanya terangkat dan tangannya terentang. Tubuhnya, yang duduk bersila, jatuh ke tanah. Lin Bai meletakkan cangkir tehnya dan pergi sambil mendesah panjang. Setelah memastikan bahwa iblis dan telah mati, dia mendirikan sebuah makam resmi untuknya di samping rumah kayu itu. Pada saat yang sama, Lin Bai memeriksa tas penyimpanan iblis dan seperti yang dia katakan, tidak ada harta karun di dalamnya. Semua koleksinya tertinggal di kota Yinyu dan jatuh ke tangan wanita beracun dan Tong Juyun. Jika Lin Bai tidak membunuh wanita beracun Kigu dan Tong Juyun sebelum meninggalkan makam dewa, kekuatan surga akan menghancurkan Lin Bai hingga berkeping-keping dan mati tanpa mayat. Awalnya, kamu menemukan makam Kong Lu dan mendapatkan harta dan kesempatan di dalamnya. Kamu seharusnya menjadi sosok yang kuat di makam dewa. Tapi sayang sekali aku kehilangan nyawaku dengan sia-sia ketika aku bertemu seseorang yang salah. Jangan khawatir. Karena aku telah bersumpah, aku akan membantumu membunuh wanita beracun dan Tong Juyun. Lin Bai berdiri di depan makam Danmo dan menghela nafas. Kembali ke rumah kayu, Lin Bai mengeluarkan cincin zamrudnya dan membenamkan dirinya di dalamnya, meninggalkan larangan baru. Kemudian Lin Bai menemukan tas penyimpanannya sendiri di antara lebih dari 100 tas penyimpanan di cincin giok hijau. Membuka tas penyimpanannya sendiri, melihat bahwa tidak ada harta yang kurang di dalamnya, hati Lin Bai tiba-tiba jatuh. Sebenarnya, sebelum makam Lin Bai Lai, dia mengosongkan tas penyimpanan dan memasukkan semua barang yang tidak berguna ke dalamnya di Senwu. Saat ini, tidak banyak barang berharga di tas penyimpanan Lin Bai, kecuali pasir abadi, besi dewa terbang, batu takdir, pedang iblis, dan buah dao yang layu. Sebaliknya, cincin zamrud Tong Sung membuka mata Lin Bai. Di dalam cincin giok hijau, selain tas penyimpanan Lin Bai, ada juga tas penyimpanan tongcong milik seniman bela diri lainnya. Lin Bai memeriksa masa lalu satu persatu dan mengumpulkan semua barang yang berguna. Kemudian, mata Lin Bai tertuju pada cincin Tong Sung. Tentu saja, harta Tong Sung adalah yang paling banyak. Aku tidak tahu apakah ada jimat giok di tas penyimpanan Tong Sung yang dulu pernah kupakai untuk bertarung. Sebelumnya, Tong Sung menggunakan jimat giok untuk bertarung dengan Lin Bai, yang sangat kuat sehingga Lin Bai hampir kehilangan tangannya beberapa kali. Lin Bai juga sangat antusias dengan benda ini. Namun, setelah mencari tas penyimpanan Tongcong, tampaknya tidak ada jejak jimat giok lainnya. Tampaknya Tongcong telah menghabiskannya. Setelah memeriksa sepanjang pagi, Lin Bai menemukan banyak senjata spiritual dan senjata kekaisaran yang sangat kuat di tas penyimpanan Tongcong. Namun, bagi Lin Bai, senjata spiritual dan kekaisaran ini tidak banyak berpengaruh pada Lin Bai sendiri. Sudah cukup bagi Lin Bai untuk memiliki pedang iblis di tangannya. Sebelumnya Wan Bao Zhenjun berkata, pedang iblis dapat melahap roh senjata lain, untuk terus meningkatkan kualitasnya sendiri. Pedang iblis sekarang adalah senjata roh tingkat raja, yang cukup di tanah kuno, tetapi tidak cukup di makam dewa. Tepat pada waktunya, ada banyak senjata roh dan kaisar tingkat raja di makam dewa, yang hanya digunakan untuk meningkatkan level pedang iblis. Dengan senyum di hatinya, Lin Bai melahap semua senjata spiritual dan kekaisaran ke pedang iblis, dan perlahan-lahan meningkatkan level pedang iblis. Selain senjata spiritual dan kekaisaran ini, Lin Bai juga menemukan banyak besi dan mineral berharga serta banyak obat ajaib di cincin zamrud Tongcong. Namun, Lin Bai tidak dapat menggunakannya sekarang dan harus menyimpannya terlebih dahulu. Para murid anak-anak di Yingyue Cheng memiliki banyak kekayaan, dan mereka memiliki 20.000 zukuedan. Lin Bai menemukan 20.000 zukuedan dari cincin giok hijau. Pil zukue awalnya adalah sejenis obat ajaib, yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi seseorang. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang berada di ranah seni bela diri, dan efeknya tidak kecil bagi saya, yang merupakan Master Jingwu. Maka semuanya akan ditelan. Hati Lin Bai membaca sebuah gerakan, mengeluarkan semua pil burung pipit merah, melahap jiwa pedang, dan menelan puluhan ribu pil burung pipit merah ke dalam tubuh satu per satu.
7 hari kemudian, Lin Bai benar-benar ditelan oleh 20.000 pil ajaib, dan pencapaian Lin Bai sangat dekat dengan puncak alam Wending, tetapi dia masih dekat dengannya. Ini membuat Lin Bai mengerutkan kening dan tidak senang. Bagaimana mungkin 20.000 pil ajaib tidak membuat Lin Bai menembus puncak alam Wending 9 kali? Apakah sangat sulit untuk menembus alam? Jika Jiu Chong sulit untuk menerobos ke puncak alam, bagaimana jika alam kuasi Tao menerobos alam Dao? Saya tidak tahu seberapa sulitnya. Memikirkan hal ini, Lin Bai merasa semakin mendesak tentang latihannya di masa depan. Jika dia tidak memahami waktu, dia tidak akan dapat menembus Tao dalam 3 tahun. Setelah itu, Lin Bai memeriksa cincin Zamrud Tong Sung secara mendetail dan mengumpulkan barang-barang yang berguna di dalamnya. Sedangkan untuk keperluan sehari-hari lainnya seperti pakaian, Lin Bai tidak memindahkannya. Sudah waktunya untuk pergi. Aku tidak tahu apakah prajurit yang ditipu ke tebing Tianfeng oleh iblis dan telah keluar sekarang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Lin Bai meninggalkan rumah kayu dan melangkah ke lautan hutan Heluo lagi untuk memulai latihannya sendiri. Pada fajar hari berikutnya ketika Danmo membawa Lin Bai pergi dari tebing Tianfeng, lebih dari 10 pria kuat muncul di atas tebing Tianfeng. Yang pertama adalah seorang pria setengah baya berpakaian ungu. Alisnya seperti pedang dan sikapnya luar biasa. Dia menatap kekacauan di sekitar tebing Tianfeng dengan dingin dan matanya suram. Di balik pakaian ungu setengah baya, yang lain berbisik, Tong Liang benar-benar sudah terlambat bagi kita untuk datang ke sini sekarang. Iblis dan telah melarikan diri. Iblis dan tahu di mana rumah makam Kong Lu berada. Orang ini sangat penting bagi keluarga Tong. Kita akan membalik lautan hutan Heiluo di lain waktu, dan kita harus menemukannya. Ya, kita harus menemukannya. Ini tentang masa depan keluarga Tong. Orang-orang tua ini memiliki kata-kata yang tegas dan mata yang tajam, dan mereka tidak akan pernah menyerah sampai mereka menemukan pil ajaib. Pada saat ini, di tebing Tianfeng, Tong Liang keluar dengan sekelompok orang. Melihat lebih dari selusin pria kuat di udara, dia segera datang dan memanggil dengan rasa bersalah, "Ayah." Wajah pria ungu itu muram dan berkata, "Di mana iblis dan?" "Biarkan dia lari," kata Tong Liang. Kamu seharusnya memberitahuku." Wajah setengah baya ungu muram berkata, selesai berbicara, dia menyikat lengan bajunya untuk pergi, sakit, kembalilah ke kota bulan perak untuk pergi. Pria paruh baya berpakaian ungu adalah anak laki-laki yang memiliki perseteruan besar dengan iblis dan. Adapun Tong Sung dan yang lainnya, Lin Bai telah membelah gerbang batu lorong itu. Mereka telah meninggalkan tebing Tianfeng. Bab 3652 Kota Bulan Perak. Setelah meninggalkan rumah kayu Danmo dengan tenang, Lin Bai mencari monster di mana-mana di lautan hutan Heiluo. Sekarang pedang iblis ada di tangan, dan Lin Bai memiliki banyak kekuatan. Aku tidak tahu di mana lembah daun merah. Sambil berjalan di hutan, Lin Bai berpikir dalam-dalam. Ketika dia mendapatkan sutra pedang di Jianhu, Lin Bai mendengar sebuah pesan. Yang mengaku sebagai Nanming Daozun, mendirikan kitab suci pedang dan mengatakan bahwa ada sutra pedang lengkap di lembah Hongye di makam dewa. Lin Bai menduga bahwa sutra pedang seharusnya menjadi warisan Daozun di dinasti Nanming. Itu hanya karena bagian pertama dari sutra pedang dibawa kembali ke tanah kuno oleh seorang prajurit dari tanah kuno, tetapi bagian kedua ditinggalkan di lembah Hongye. Ketika Lin Bai datang ke makam dewa, dia ingin pergi ke lembah Hongye untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak ingin melihat begitu banyak hal terjadi di lautan hutan Heluo, yang sangat mengganggu rencana Lin Bai. 2 hari kemudian, Lin Bai Yijian menjatuhkan seekor laba-laba seukuran gunung yang mencapai puncak gunung. Ketika dia melihat sekeliling, dia tidak melihat siapapun. Dia melahap jiwa pedang dan mencairkan darah di dalamnya. Itu belum menembus alam kuasi Tao. Sepertinya ini bukan sesuatu yang bisa ditembus dalam semalam. Lin Bai telah membunuh ratusan monster dan memurnikan darah mereka di laut hutan Heluo, tetapi dia masih belum bisa menembus puncak dunia. Dia tahu bahwa tidak mudah untuk menerobos dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Bai juga bertemu dengan iblis, tetapi dia memilih untuk menghindarinya secara langsung. Dengan prestasi Lin Bai saat ini, juga sangat sulit untuk berurusan dengan Taois yang kuat. Kecuali jika tidak dapat dihindari, Lin Bai akan mencoba yang terbaik untuk membunuh alam Tao. Setelah bertarung dengan Tong Sung hari itu, Lin Bai dapat melihat bahwa bahkan jika dia menggunakan teknik pedang tak terkalahkan, untuk membuat kultivasinya mencapai ranah kuasi Tao, masih ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan ranah Tao, dan dia hampir tidak dapat membunuh ranah Tao secara langsung. Oleh karena itu, Lin Bai hanya dapat melarikan diri ketika dia bertemu dengan seorang seniman bela diri di Daojing.
Jika dia tidak dapat melarikan diri, dia hanya dapat berjuang keras dan menang atau kalah. Itu sepenuhnya tergantung pada kehendak surga. Aku takut aku tidak bisa pergi ke makam Ludan, bahkan jika aku tidak bisa pergi ke makam Ludan, aku takut aku bahkan tidak bisa pergi ke makam Ludan, bahkan jika aku tidak ingin pergi ke makam rusa, aku takut aku tidak bisa pergi ke makam rumah rusa, bahkan jika aku tidak bisa pergi ke makam, aku bahkan tidak bisa pergi ke makam Ludan. Lin Bai berjalan di lautan hutan Heiluo. Dia terus bergumam dalam hatinya, memegang harta karun di tangannya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya, yang membuat Lin Bai sedikit frustrasi. Tetapi jika aku menunggu kultivasiku menembus alam Tao dan mencapai tingkat dan iblis, aku khawatir aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di makam dewa. Lin Bai murung dan memiliki kontrak 3 tahun dengan tanah manusia kuno. Dia harus menemukan kekuatan untuk menumbangkan Xianzong kuno dalam 3 tahun ini, dan juga untuk menemukan jalan kembali ke tanah kuno. Waktu 3 tahun terlalu singkat bagi Lin Bai untuk mentolerir pemborosan apapun. Meskipun ada banyak monster dan binatang buas di Laut Hailin, mereka tersebar dan sulit untuk terkonsentrasi. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, terlalu banyak prajurit telah mengalir ke laut karena iblis dan bahkan jika ada banyak monster di sini, mereka akan membunuh banyak dari mereka sesuka hati. Kamu tidak bisa membuang-buang waktu di Laut Herolin. Sekarang aku harus segera menemukan tempat di mana ada banyak monster dan binatang buas untuk memburu dan membunuh iblis dan menerobos alam. Lin Bai tiba-tiba berhenti di hutan dan menyimpan pedang iblis. Dia tidak ingin membuang-buang waktu terlalu banyak di hutan. Dia mengeluarkan peta dari tas penyimpanan dan mengidentifikasi arahnya. Setelah itu, Lin Bai Fei melesat ke langit dan menghilang di udara atas laut hutan Heluo. Sudah waktunya pergi ke kota bulan perak. Arah perjalanan Lin Bai adalah kota bulan perak. Lin Bai menghabiskan setengah bulan terakhir bersama Dan Mo. Selama setengah bulan ini, Dan Mo juga menyebutkan banyak hal tentang makam dewa kepada Lin Bai, yang membuatnya memiliki pemahaman baru tentang makam dewa. Hanya ada 9 kota utama di makam dewa. Kota bulan perak adalah salah satu dari 9 kota utama di makam dewa, dan juga satu-satunya kota utama di sekitar laut hutan Heiluo. Butuh waktu 3 bulan untuk terbang ke kota utama berikutnya jika Anda tidak pergi ke kota bulan perak. Di antara 9 kota utama, mereka sangat jauh. Bahkan jika seorang pejuang Tao ingin pergi dari satu kota utama ke kota utama lainnya, akan membutuhkan waktu 3 atau 4 bulan untuk terbang dengan kecepatan penuh. Terlebih lagi, selama periode ini, mereka akan melewati banyak hutan monster, daerah yang menakutkan, dan banyak tempat berbahaya, dan banyak orang kuat tidak berani melintasi kota utama sesuka hati. Oleh karena itu, Lin Bai hanya bisa pergi ke kota Yinyu terlebih dahulu. Kota Yinyu adalah kota utama terbesar dan terdekat di sekitar laut hutan Heiluo, dan juga yang terdekat. Ada banyak orang seni bela diri di sana, dan beritanya padat. Mungkin aku bisa mendapatkan banyak informasi dari kota Yinyu, seperti mencari tahu di mana ada begitu banyak monster di sekitar kota Yinyu, sehingga aku bisa memburu dan membunuh mereka dan meningkatkan prestasiku. Setelah mengidentifikasi arah dari peta, Lin Bai tidak lagi membuang-buang waktu, dan langsung pergi ke kota Yinyu. Dengan kecepatan pedang kekaisaran, Lin Bai segera meninggalkan lautan hutan Heluo. Setelah 7 hari, Lin Bai akhirnya melihat kekuatan tinggi di langit. Tembok kota begitu tinggi hingga menjulang ke awan. Ada banyak jejak cakar monster di tembok itu. Jelas sekali bahwa ada wabah monster di sini. Ketika Lin Bai Yujian semakin dekat, dia melihat kata-kata "Kota Bulan Perak" tertulis di gerbang kota. Ada juga banyak prajurit dan prajurit bersenjata dan mengenakan baju zirah di sepanjang tembok, menjaga siang dan malam. Ini dia. Lin Bai tampak senang dan jatuh dari langit, jatuh di jalan kuno di depan kota bulan perak, dan berjalan cepat ke kota. Ketika Lin Bai pergi ke gerbang kota, dia tiba-tiba menyentuh penghalang dan mengusirnya. Lin Bai mengerutkan kening dan tidak bisa menjelaskan. Penjaga gerbang kota di kejauhan mendapati bahwa Lin Bai aneh, jadi dia berjalan dengan angkuh dan datang dengan lengan di tangannya. Dia berteriak pada Lin Bai tanpa ekspresi, dari mana dia datang. Pria ini marah dan geram. Dia tampak mendominasi. Dia tidak mudah diprovokasi. Lin Bai tertawa dan melengkungkan tangannya, saya baru saja datang dari batas bawah. Saya telah tidur di pegunungan. Saya hampir kehilangan nyawa saya beberapa kali. Saya mendengar bahwa kota Yinyu adalah salah satu kota utama. Saya datang ke sini khusus untuk mencari perlindungan. Prajurit itu berkata sambil tersenyum, itu dari batas bawah. Saya berkata, bagaimana mungkin tidak ada tanda tempat tinggal? Nak, dengarkan baik-baik.
Jika kamu datang ke kota Yinyu hanya untuk bertamasya, saya dapat mengeluarkan kartu identitas sementara untukmu. Jika kamu ingin tinggal di kota bulan perak untuk waktu yang lama, saya harus mengeluarkan tanda tempat tinggal untukmu. Katakan padaku untuk apa kamu datang. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada perbedaan antara keduanya? Jenderal itu berkata, tur ini membuktikan bahwa kamu bisa tinggal di kota Yinyu selama beberapa hari, tetapi setelah beberapa hari, kamu akan dikeluarkan dari jajaran kota Yinyu. Dengan token tempat tinggal, kamu bisa tinggal di kota Yinyu untuk waktu yang lama, tetapi kamu harus membayar 3.000 Zukuedan ke kota Yinyu setiap bulan. Lin Bai tiba-tiba menyadarinya, tetapi jika dipikir-pikir lagi, dia telah menelan semua pil Rosevins yang dia dapatkan dari Tong Sung, dan sekarang tidak ada satu pun yang tersisa di kantong penyimpanan. Saya berharap saya menyimpan sedikit. Siapa tahu kamu masih perlu menyerahkan Zukuedan ketika kamu tinggal di kota Yinyu. Lin Bai merasa tertekan dan berkata, Tuanku, saya baru saja datang dari dunia bawah. Saya tidak memiliki pil Zukue apapun, tetapi hanya beberapa cairan roh batu roh yang tidak saya ketahui. Jenderal itu tertawa, tidak ada yang bisa menghormati cairan roh batu roh di makam dewa. Jika kamu tidak memiliki Zukuedan dan ingin tinggal di kota bulan perak, saya dapat merekomendasikan tempat untuk Anda. Bab 3653 Istana Bintang Mikro. Jika kau ingin tinggal di kota bulan perak untuk waktu yang lama, aku bisa menyediakan tempat tinggal untukmu. Terima kasih banyak. Tolong jelaskan padaku dengan jelas. Lin Bai mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa. Sang jenderal muncul dengan senyum tipis, membuka formasi, menuntun Lin Bai melewati tembok kota, tiba di kota bulan perak, menunjuk ke sebuah lorong, dan berkata, kau menyusuri jalan ini sampai ke ujung, melihat sebuah istana, menulis surat ke aula bintang mikro, masuk ke aula, jelaskan maksudmu, jadi tidak apa-apa. Lin Bai menatap jalan dengan bingung, dan bertanya, beranikah kau bertanya padaku, di mana aula bintang mikro? Sang jenderal berkata sambil tersenyum, setiap bulan, banyak prajurit datang dari batas bawah, atau dari kota-kota utama lainnya. Jika tidak ada Zukuedan, mereka tidak bisa pindah. Bagaimana mereka yang bisa datang dari batas bawah membayar komisi 3.000 Zukuedan dalam waktu singkat? Oleh karena itu, kota bulan perak secara khusus mendirikan aula bintang mikro di gerbang. Setiap prajurit yang datang dari batas bawah dapat tinggal di kuil untuk sementara, dan kota Yinyu akan mengatur beberapa tugas yang harus dilakukan oleh seniman bela diri Aula Weixing. Karena tugas adalah tugas, akan ada komisi. Ketika Anda mendapatkan cukup komisi, itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda di kota Yinyu. Tentu saja, Anda dapat meninggalkan Aula Bintang Mikro. Aula Weixing bukanlah legiun dalam bangunan kota Yinyu, tetapi status pekerjaan. Meskipun memiliki beberapa kekuatan, itu masih sangat kecil. Seni bela diri Aula Bintang Mikro dapat meninggalkan Aula Bintang Mikro dengan bebas, dan Aula Bintang Mikro tidak akan dipaksa untuk tinggal. Ini juga merupakan pilihan pertama bagi setiap prajurit batas bawah untuk datang ke kota bulan perak. Jenderal itu menjelaskan kepada Lin Bai sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar ini, Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa, seperti yang dikatakan jenderal, mereka yang datang dari dunia bawah memiliki 3.000 Zukuedan untuk membayar biaya masuk. Jika tidak ada pil Zukue dan tidak ada cara untuk mendapatkan uang, dia mungkin bisa menari dengan monster di alam liar. Selain itu, 3.000 pil Zukue bukanlah pengeluaran yang kecil. Bahkan jika para prajurit yang tinggal di kota Yinyu sekarang, banyak orang masih bekerja keras untuk 3.000 pil Zukue. Selain kebutuhan sehari-hari dan kultivasi, para seniman bela diri di kota Yinyu masih memiliki kelebihan makanan untuk membayar 3.000 pil Zukue setiap bulan. Jangan berpikir bahwa semua orang dapat memasuki aula Weixing. Hanya mereka yang datang dari batas bawah yang dapat memasuki aula. Jika prajurit batas bawah meninggalkan aula Weixing tidak akan menerima prajurit itu. Jenderal itu tertawa, dan implikasinya memberitahu Lin Bai bahwa ketika dia memasuki aula Weixing, dia tidak boleh pergi dengan mudah, karena begitu dia pergi, dia tidak bisa memasuki aula Weixing. Lin Bai berpikir dalam hati bahwa ini seharusnya menjadi hak istimewa kota Yinyu bagi para prajurit dari dunia bawah. Dengan cara ini, aula Weixing seharusnya bukan tempat yang buruk, sebaliknya aula Weixing mungkin merupakan tempat yang baik bagi para prajurit baru di makam dewa. Melihat Lin Bai terdiam, sang jenderal berkata sambil tersenyum, tentu saja, ada cara lain untuk membuatmu tetap tinggal di kota Yinyu. Misalnya, jika kamu memiliki kultivasi tingkat lanjut dan kekuatan yang kuat, kamu dapat pergi ke beberapa keluarga besar di kota untuk menjadi penjaga, penjaga rumah, atau penjahat dan pembunuh di kota hitam di kota utara.
Keluarga besar dan organisasi pembunuh itu tentu saja akan membayarmu persembahan bulan. Mendengar ini, Lin Bai segera memiliki keputusannya sendiri di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, aku tidak dilahirkan dengan alis rendah. Aku khawatir penjaga rumah tidak cocok untukku. Meskipun kultivasi seni bela diri tidak dapat menghindari memprovokasi musuh yang kuat, sulit bagiku untuk membiarkan diriku membunuh orang tanpa alasan. Jadi sepertinya pergi ke aula bintang mikro adalah pilihan terbaikku sekarang. Terima kasih atas bimbinganmu kali ini. Xiaoke Lin Bai sangat berterima kasih. Lin Bai mengepalkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih atas tugasmu. Karena kamu telah membuat pilihan, silakan saja. Aula Weixing akan memberimu token tempat tinggal, dan kemudian kau dapat keluar masuk kota Yinyu sesuka hati. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan kembali ke posnya. Setelah mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Lin Bai, dia mengikuti rute yang baru saja ditunjukkan para jenderal dan berjalan menyusuri jalan sampai dia mencapai ujung jalan. Ada gerbang istana yang megah dengan batu bata biru dan ubin hijau. Gerbang itu megah dan megah. Binatang-binatang pembawa keberuntungan berjongkok di depan aula, dan burung-burung bernyanyi dengan gembira. Sampai di pintu terbuka, Lin Bai berjalan lurus ke dalam, ke aula sebelumnya. Di aula, ada pertemuan lelaki tua itu. Setelah 60 tahun bersekolah, dia kurus dan kurus dengan alis abu-abu. Dia memperhatikan bahwa Lin Bai datang, mendongak, meletakkan buku-buku yang sedang dibacanya dengan hati-hati, berjalan keluar dari aula, dan berkata kepada Lin Bai, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke aula Weixing? Lin Bai melihat bahwa lelaki tua itu memiliki sikap yang luar biasa. Meskipun dia berusia 60-an, napasnya seperti naga dan prestasinya tidak dapat diprediksi. Dia tidak berani bersikap sombong. Dia mengepalkan tinjunya dengan hormat dan berkata, di Lin Bai, saya datang dari tanah kuno di dunia bawah. Hari ini, saya tiba di kota Yinyu, tetapi saya tidak membawa Zukuedan. Terima kasih atas bimbingan gerbang kota, saya datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Lin Bai tampak malu, dan kata-katanya rendah hati, tetapi sepertinya tidak terlihat oleh lelaki tua itu. Sebaliknya, ketika dia mendengar bahwa Lin Bai berasal dari tanah manusia kuno, matanya bahagia dan dia berkata dengan gembira, apakah kamu dari dunia kuno? Lin Bai tercengang. Melihat penampilan bahagia pria ini, Lin Bai bertanya dengan curiga, apakah tetua juga dari tanah kuno? Tampaknya semua penduduk asli di makam Dewa Surga tewas dalam perang itu. Saat ini, hampir semua prajurit di makam berasal dari batas bawah, dan mereka terjebak di sini karena mereka tidak dapat kembali ke batas bawah. Lelaki tua itu penuh dengan kegembiraan, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya bukan dari Tiongkok kuno. Saya lahir di makam dewa, tetapi leluhur saya berasal dari tanah kuno. Tepatnya, itu adalah generasi kakek saya. Itu ribuan tahun yang lalu. Saya masih ingat bahwa ketika kakek saya beralih ke Taoisme, saya masih ingin kembali ke dunia kuno untuk melihatnya. Sayangnya, mudah untuk masuk ke makam pada hari itu, tetapi sangat sulit untuk keluar. Meskipun aku tidak lahir di tanah kuno, aku mengikuti kakekku dengan bebas untuk jangka waktu tertentu, jadi aku juga bersemangat untuk dunia Bangkok. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Mata Lin Bai bersinar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kekuatan macam apa leluhurmu di Tiongkok kuno? Untuk mengetahui bahwa orang yang dapat datang ke makam dewa di tanah kuno hampir harus pergi ke negara suci pusat untuk mendapatkan kualifikasi. Meskipun kualifikasi untuk memasuki makam Tianshan ada di tangan negara suci pusat, bagaimanapun juga, banyak orang dari kekuatan super lain di tanah manusia kuno juga ingin datang ke makam dewa surga, jadi negara suci pusat juga akan memberikan beberapa kualifikasi kepada banyak kekuatan super di tanah manusia kuno. Oleh karena itu, Panglima Perang Kuno dari Wudu Kuno adalah dewa-dewa tanah kuno. Orang tua itu mengerutkan kening dan memikirkannya sebentar, lalu dia berkata, ya, kakekku berkata dunia kuno, Beizu, keluarga dewa pedang. Lin Bai terkekeh, apakah itu tetua ya? Atau dugu? Bab 3654 Dugusu. Orang tua itu menepuk dahinya dan berkata sambil tersenyum masam, saya sangat senang sampai lupa memperkenalkannya. Suami saya Dugusu adalah salah satu pengurus aula bintang mikro. Ternyata dia adalah keturunan keluarga Dewa Pedang, saya beruntung bisa bertemu dengan tetua saya hari ini. Saya sangat beruntung. Lin Bai tersenyum bahagia. Dugusu membawa Lin Bai ke aula dan bertanya sambil tersenyum, katakan padaku, apakah dunia kuno baik-baik saja? Saya telah mendengarkan kakek saya sepanjang waktu, tetapi saya tidak punya kesempatan untuk kembali.
Jika menyangkut generasi saya masih dapat mengingat dunia kuno. Diperkirakan anak saya tidak akan mengingat dunia kuno di masa depan. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, semuanya baik-baik saja. Keluarga Dewa Pedang Beizu tidak peduli dengan dunia. Murid-muridnya berkonsentrasi pada latihan pedang. Ada banyak orang berbakat dan semua orang seperti naga. Saat ini, itu masih merupakan kekuatan dominan di dunia kuno. Itu dapat dianggap sebagai kekuatan dengan pemandangan dan kekaguman tak terbatas oleh dunia. Setelah mendengar ini, Dugusu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sayang sekali kakekku mengatakan bahwa kualifikasi dunia kuno untuk naik ke dunia spiritual ada di tangan negara kuno. Negara kuno ini tidak mengizinkan prajurit kuno untuk memasuki dunia spiritual, yang menyebabkan terlalu banyak Tianjiao harus mati di dunia kuno, atau seperti kakekku, aku meninggalkan kampung halamanku dan datang ke makam dewa yang tidak akan pernah bisa kutinggali lagi. Haha, ketika aku masih muda, aku memberitahu kakekku bahwa ketika aku berlatih dan menemukan harta yang dapat melintasi kekosongan kekacauan, aku pasti akan kembali ke tanah kuno, memadamkan negara kuno, dan mengembalikan kualifikasi kepada prajurit di dunia kuno. Dengan cara ini, generasi mendatang dapat melangkah lebih jauh dan menjelajahi puncak seni bela diri yang lebih tinggi. Dugusu membuka mulutnya sambil tersenyum, mengingat hal-hal kecil antara dia dan leluhurnya. Lin Bai duduk di aula dan mengobrol dengan Dugusu. Dia lupa waktu dan melihat bahwa saat itu matahari terbenam. Lin Bai kemudian bertanya, Tuan Dugu, ketika saya datang ke kota bulan perak pada awal tahun depan, saya datang ke aula Weixing. Saya tidak punya tempat tinggal, dan saya tidak punya tanda pengenal. Saya mendengar bahwa Jenderal Gerbang mengatakan bahwa aula Weixing dapat menangani hal-hal ini untuk saya. Dugusu tersenyum pahit dan berkata dengan senyum malu, hahaha, Anda telah mengobrol, tetapi Anda telah melupakan bisnis. Lin Bai, jangan khawatir. Saya akan menanganinya untuk Anda sekarang. Setelah itu, Dugusu mengeluarkan sebuah token perunggu dan menuliskan nama Lin Bai di atasnya. Ia berkata, Lin Bai, ada beberapa hal yang perlu diucapkan di hadapannya. Aula Weixing didirikan khusus di kota Yinyu untuk pertama kalinya. Aula Weixing akan menyediakan tempat tinggal sementara untukmu, tetapi kamu harus mematuhi peraturan Aula Weixing. Lin Bai tampak bingung, menaati peraturan. Dugusu terkekeh, artinya, setelah kamu memasuki Aula Bintang Mikro, aku akan menugaskan kelompok untukmu, dan kelompokmu akan sering keluar untuk melakukan tugas. Tentu saja, akan ada Zukuedan sebagai upah kerja untuk setiap tugas. Kelompok di Aula Bintang Mikro biasanya terdiri dari 5 orang. Zukuedan yang kamu dapatkan untuk setiap misi dibagi rata oleh kelompokmu. Selain tugas yang diberikan oleh Aula Bintang Mikro, jika kelompok kalian memiliki waktu luang, kalian juga dapat datang ke Aula Bintang Mikro untuk memilih tugas dengan imbalan yang lebih tinggi. Meskipun imbalannya tinggi, risiko alaminya lebih tinggi. Tentu saja, ini perlu didiskusikan oleh semua anggota kelompok kalian sebelum jumlahnya dapat ditentukan. Tugas yang diberikan oleh Aula Bintang Mikro, kelompok kalian tidak memiliki hak untuk menolak. Ini untuk mematuhi pengaturan, apakah kalian mengerti? Setelah mendengar ini, Lin Bai juga memiliki pemahaman awal tentang Aula Bintang Mikro. Ini setara dengan organisasi ketenagakerjaan. Seorang majikan datang ke Aula Bintang Mikro untuk memberikan tugas, dan Aula Bintang Mikro mengalokasikan tugas-tugas ini ke setiap kelompok. Itu dapat dianggap menghasilkan banyak uang untuk kota bulan perak. Setelah mendengar ini, Lin Bai merasa tidak ada yang salah dengan itu. Karena Aula Weixing telah memberikan dirinya tempat untuk menetap dan melayani Aula Weixing, wajar saja jika tidak ada tempat di dunia ini untuk menampung orang-orang yang menganggur. Karena kalian ingin mempertahankan kalian, tentu saja kalian harus bekerja untuk Aula Weixing. Saya mengerti. Lin Bai menunjukkan. Dugusu berkata sambil tersenyum, apakah Anda memiliki pertanyaan atau keraguan lain? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, untuk saat ini tidak. Dugusu mengangguk dan membalik token identitas yang telah dibuatnya untuk Lin Bai. Tidak ada kata-kata di balik token perunggu itu. Kemudian Dugusu mengeluarkan sebuah buku tebal dan membacanya dengan saksama. Akhirnya, matanya berbinar. Dia berkata, masih ada lowongan di kelompok ke-9 Xuanzi, dan pemimpin kelompok ke-9 Xuanzi adalah kultivasi Sanji Aodao. Namanya Liang Kuncun Liang juga sangat bagus untuk seni bela diri di kelompok itu. Jika kamu pergi ke sini, dia tidak akan memiliki hubungan buruk denganmu, dan dia dapat membuatmu terbiasa dengan kota bulan perak sesegera mungkin. Mendengar kata-kata Dugusu, Lin Bai dapat melihat bahwa Dugusu sedang memikirkan dirinya sendiri. Sebenarnya, ketika Dugusu membaca buku-buku klasik yang tebal, Lin Bai melihat banyak kelompok yang kosong.
Namun, ketika Dugusu melihat para pemimpin, dia mengerutkan kening dan melirik langsung. Jelas, dia tidak ingin Lin Bai pergi ke kelompok-kelompok itu. Sebaliknya, setelah melihat 9 kelompok Xuanzi, dia membuka alisnya dan menyeringai. Liang Kun, seperti yang dia katakan, adalah orang yang murni dan baik hati dan akan memperlakukan Lin Bai dengan baik. Lin Bai juga dapat mengetahui dari kata-kata Dugusu bahwa semua pemimpin kelompok bukanlah lampu hemat bahan bakar. Bagaimana menurutmu jika kamu pergi ke kelompok Xuanzi 9? Setelah memilih kelompok yang bagus untuk Lin Bai, Dugusu meminta pendapat Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, ketika pertama kali tiba di kota Yinyu, aku tidak tahu banyak tentang kelompok Aula Bintang Mikro. Karena guru mengatakan bahwa 9 kelompok Xuanzi itu bagus, kita harus mengikuti apa yang dikatakan tetua. Dugusu berkata sambil tersenyum senang, kita masih setengah dari penduduk desa, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saat berbicara, Dugusu membalik bagian belakang token dan hendak menulis, 9 kelompok karakter Xuan, dengan kuas dan tinta khusus dari Aula Weixing. Tiba-tiba, seorang pria besar masuk ke pintu. Tingginya lebih dari 3 meter, dengan lengan besar dan pinggang bundar. Otot-otot tubuh bagian atasnya telanjang. Dadanya kuat, dan ada banyak bekas luka. Ketika dia melangkah ke aula, aura pembunuh dan roh jahat yang kuat muncul di wajah Lin Bai, yang membuat rambut Lin Bai berdiri tegak saat itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Matanya dingin. Setelah melihatnya, Lin Bai, yang telah mengembara antara hidup dan mati sepanjang tahun, mengerti bahwa dia sama seperti dia. Dia adalah pria yang selalu berjuang antara hidup dan mati. Melihat pria besar itu masuk, Dugusu juga terkejut. Dia segera meletakkan pena, tinta, dan tokennya, mendatangi pria besar itu dan bertanya, Lei Lin, bagaimana kamu bisa datang? Lin Bai kemudian berbalik dan menatap Lei Lin, yang tubuhnya tak tertembus seperti gunung, dan wajahnya sedingin pedang yang terhunus dari sarungnya. Sepasang mata marah yang menatap seseorang dapat membuat punggung seseorang menjadi dingin. Wajahnya yang tidak tersenyum penuh dengan kekuatan mendominasi yang tak terlukiskan. Orang-orang muda biasa di depannya, diperkirakan dia hanya melihat mereka, dan orang-orang itu takut setengah mati. Isi celahnya. Lei Lin membuka mulutnya perlahan. Suaranya seperti guntur, yang membuat ki dan darah orang-orang melonjak. Kata-kata dan perbuatannya tampaknya memiliki kekuatan besar. Saat dia berbicara, Lei Lin mengeluarkan token dari tangannya dan memberikannya kepada Dugusu, berkata, saya bertanggung jawab atas yang, tetapi saya telah kehilangan misi saya. Sekarang saya kekurangan satu orang. Saya datang untuk menebus kekurangan itu. Bagus, bagus. Dugusu mengambil token itu. Melihat darah di token itu belum kering, matanya ketakutan dan matanya berkilat. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak berkata, jika ada kandidat, aku akan mengaturnya untukmu. Lei Lin berkata dengan suara rendah, secepatnya, tugas kita belum selesai. Bab 3655 Grup Tianzi 5. Lei Lin. Secepatnya, tugas kita belum selesai. Ucapan Lei Lin sedikit mendesak, sepertinya dia tidak sabar untuk mengisi kekosongan dan terus menyelesaikan tugas. Dugusu dengan acuh tak acuh berkata bahwa jika ada kandidat, dia akan memilih untuk mengisi kekosongan tim Lei Lin. Lei Lin menjelaskan bahwa setelah Bai, dia harus berbalik dan meninggalkan aula. Namun, cahaya dari sudut matanya secara tidak sengaja menyapu Lin Bai. Hanya dengan pandangan ini, Lin Bai merasa bahwa niat pedang di tubuhnya tampaknya terpancing. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dan melawan roh Lei Lin yang mendominasi. Bagaimana? Lei Lin tertegun. Dia melihat Lin Bai. Beraninya dia melihat Lin Bai, yang tampaknya hanya memenangkan posisi teratas di Zheoxiong. Kita harus tahu bahwa kultivasi Lei Lin adalah tingkat tertinggi dari jalan satu perampokan. Jika dia siap untuk membawa perampokan guntur, dia dapat memasuki jalan dua perampokan kapan saja. Terlebih lagi, keterampilan kultivasi Lei Lin begitu kuat sehingga sulit bagi seniman bela diri biasa untuk memandangnya. Bahkan mereka yang berada di alam yang sama akan mundur 3 poin setelah dia mendekatinya. Namun sekarang dia menatap Lin Bai, tetapi dia tidak membuatnya takut. Sebaliknya, dia merasakan ada rasa pedang yang kuat di tubuh Lin Bai, dan dia ingin melawannya. Jika Lin Bai tidak menekannya, itu tidak akan lebih lemah darinya. Perbaikan pedang. Lei Lin menatap Lin Bai, dan suaranya bergema di telinganya. Kali ini, Lei Lin sengaja menggunakan kekuatannya untuk membuat suaranya lebih tajam. Itu jatuh ke telinga Lin Bai, seperti petir yang pecah. Ki dan darahnya di tubuh Lin Bai melonjak. Wajahnya putih dan merah, dan ada seteguk darah yang keluar.
Namun kemudian ramuan ajaib internal Lin Bai bergerak, dan pedangnya bergerak di seluruh tubuh. Dia memotong gelombang suara Lei Lin dalam sekejap. Lin Bai kembali tenang, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya." Lei Lin menoleh ke belakang dan menatap ke kejauhan. Dia berkata dengan suara rendah, "Ada banyak ilmu pedang di dunia ini. Pada akhirnya, semuanya hanyalah seni bela diri. Sebagian besar waktu, ilmu pedang telah menjadi ilmu pedang lisan. Berapa banyak orang yang benar-benar memiliki kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh ilmu pedang?" Lin Bai dapat mendengar kata-kata Lei Lin. Tampaknya dia memiliki prasangka terhadap Jian Xiu. Menurut arti kata-kata Lei Lin, dia berpikir bahwa banyak ilmu pedang di dunia ini hanya dengan nama ilmu pedang, dan mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Memang benar bahwa banyak praktisi seni bela diri mengaku memiliki ilmu pedang mereka sendiri, tetapi pada akhirnya, pengaruh mereka hanyalah hal-hal biasa, dan mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kendo. Lin Bai terkekeh, kekuatan seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendekar pedang? Lei Lin tampak serius dan berkata, "Saya pernah melihat seorang pendekar pedang duduk di tanah di tepi sungai. Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah pedang seperti pelangi melesat sejauh 30.000 li. Dia dikejutkan oleh para iblis di dunia dan membuat takut semua dewa dan Buddha. Dia seharusnya tak terkalahkan di alam yang sama dan dihormati di alam yang tinggi." Lin Bai terkekeh, setiap pedang berbeda. Beberapa di antaranya adalah pedang yang indah. Pedang itu bergetar ketika menari dan pedang itu romantis dan bersalju ketika jatuh. Namun, pedang itu mencolok, seperti bulan di dalam air. Pedang itu patah ketika disentuh. Beberapa pedang adalah pedang milik pria terhormat. Mereka mengenakan pedang di tubuh mereka, tetapi pedang itu tidak terbuat dari pedang, tetapi tidak terlihat. Pedang itu berbeda, jadi pedang itu luar biasa. Setelah memikirkannya dengan saksama, Lei Lin berkata sambil tersenyum tipis, "Pedang jenis apa yang kamu buat?" Lin Bai tersenyum, "Pedang pembunuh kehidupan." Lei Lin memutar tubuhnya dan menatap Lin Bai dengan wajah yang tidak marah. Dia berkata dengan suara dingin, "Membunuh sesuka hati tidak ada bedanya dengan cara jahat." Lin Bai berkata, "Mereka yang bisa membunuh orang tidak pernah menjadi pedang. Mereka yang bisa membunuh orang selalu menjadi hati manusia." Ketika Lei Lin mendengar ini, dia dalam keadaan linglung dan tampak tersentuh. Muleng berada di tempatnya. Du Gusu berkata sambil tersenyum saat itu, "Baiklah, Lei Lin, kamu kembali dan tunggu. Jika ada kandidat, aku akan segera mengisi lowongan untuk timmu." Lei Lin kembali sadar dan menatap Du Gusu dan bertanya, "Siapa pria ini? Apakah dia pendatang baru di kota bulan perak untuk mencari pekerjaan di Aula Weixing?" Mata Du Gusu bersinar, dan dia berkata dalam hatinya bahwa dia tidak baik, tetapi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, tetapi kultivasinya tidak tinggi. Dia hanya memenangkan posisi teratas di Jeoxiong. Aku khawatir dia tidak bisa mengikuti ritme timmu. Aku akan menggantikan timmu saat beberapa prajurit yang lebih maju datang." Lei Lin mengangkat tangannya dan menyela, "Tidak, aku menginginkannya." Lin Bai tertegun dan mengerutkan kening pada Du Gusu. Tampaknya Du Gusu tidak ingin Lin Bai pergi ke tim Lei Lin. Ini. Du Gusu berada dalam dilema. Dia jelas tidak ingin membiarkan Lin Bai pergi ke tempat Lei Lin. Matanya berkeliaran dan tampaknya berpikir untuk menggunakan beberapa kata untuk mengelabui Lei Lin. Lei Lin berkata, "Jika kamu dalam kesulitan, aku bisa pergi ke kepala kuil." Mendengar ini, Du Gusu berkata dengan senyum masam, dia hanya seorang prajurit yang telah memenangkan posisi teratas di Jeoxiong. "Mengapa kamu menginginkannya? Timmu semuanya adalah kultivasi kuasi Tao. Jika dia pergi ke timmu, dia pasti akan tertinggal. Lebih baik aku memilih orang lain untukmu." Lei Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya dari apa yang baru saja dia katakan, aku menyimpulkan bahwa orang ini adalah pendekar pedang sejati. Seorang pendekar pedang sejati tidak dapat menilai mereka dari tingkat kultivasi mereka yang biasa. Tuan Dugu, kamu harus mengerti bahwa di depan pendekar pedang sejati, mereka membunuh orang di seberang perbatasan, seperti mencari barang di saku mereka." Dugu mengerutkan kening dan mendesah dalam hatinya. Lei Lin berkata dengan suara rendah, "Karena Tuan Dugu tidak dapat membuat keputusan, biarkan adik kecil ini yang membuat keputusan." "Adik kecil, aku adalah pemimpin kelompok Tianzi 5, bernama Lei Lin. Beberapa waktu lalu, ketika aku sedang menjalankan misi, seorang saudara malang jatuh dan baru saja datang ke Aula Bintang Mikro untuk mengisi lowongan. Timku memiliki kemungkinan tertinggi untuk menyelesaikan tugas di antara semua kelompok di Aula Bintang Mikro, dan juga mendapatkan pil Rosevins terbanyak. Apakah kamu ingin memikirkan kami?" Meskipun Lei Lin mengundang Lin Bai, penampilannya masih mendominasi,
dan alisnya penuh dengan kebanggaan, seolah-olah dia tidak akan pernah tunduk. Du Gusu menarik Lin Bai ke samping sambil tersenyum dan berkata dengan suara rendah, 5 kelompok Tianzi sangat terkenal di Aula Bintang Mikro. Seperti yang dikatakan Lei Lin, mereka memiliki kemungkinan tertinggi untuk menyelesaikan tugas, dan mereka mendapatkan pil Rosevins terbanyak, tetapi tugas yang mereka terima juga sangat berbahaya. Belum lama ini, Aula Weixing menerima tugas untuk menyelidiki markas besar pasukan iblis di kota Yinyu. Meskipun ada hadiah 10.000 Zukuedan, itu sangat berbahaya. Lebih dari selusin tim telah mengikuti tugas satu demi satu, tetapi tanpa kecuali, hampir tidak ada tim, dari pemimpin hingga anggota, yang dapat kembali hidup-hidup. Kemudian, Aula Bintang Mikro secara langsung menugaskan 3 kelompok, 5 kelompok, dan 7 kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama. Saya kira Ji Yang, anggota asli kelompok Lei Lin, tewas dalam misi ini. Setelah mendengar ini, Lin Bai bertanya, 10.000 pil Rosevins. Apakah ini tugas dengan hadiah yang tinggi? Du Gusu mengangguk, ini hadiah yang sangat tinggi. Secara umum, hadiah di Aula Bintang Mikro lebih dari 5.000, yang dianggap sebagai hadiah yang tinggi. Mata Lin Bai panas, dan dia berkata, jika kamu telah menyelesaikan tugas, bukankah itu berarti setiap orang dalam kelompok bisa mendapatkan 2.000 Zukuedan?